Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Malam pertama. Malam itu ialah malam pertama di alam kubur. Pernahkah engkau melihat kuburan? Pernahkah engkau melihat gelapnya kuburan? Pernahkah engkau melihat sempit dan dalamnya liang lahat? Pernahkah engkau membayangkan kengerian dan kedahsyatan alam kubur? Sadarkah engkau bahwa kuburan itu dipersiapkan untukmu dan untuk orang-orang selain darimu? Bukankah telah silih berganti melihat teman-teman, orang-orang tercinta, dan keluarga terdekatmu diusung dari dunia fana ini ke kuburan? Apakah malam pertama kita di alam kubur nanti nikmat atau penuh derita dan sengsara? Wahai anak Adam, apa yang telah engkau persiapkan saat malam pertamamu nanti di alam kubur? Tidakkah engkau tahu bahwa ia adalah malam yang sangat mengerikan? Malam yang karenanya para ulama serta orang-orang yang soleh menangis dan orang-orang bijak mengeluh. Bila engkau berada di kuburmu pada malam pertama, demi Allah, fikirkanlah nasibmu dan apa yang akan terjadi padamu di sana. Hari ini kita berada di dunia yang penuh kebahagiaan, dengan anak, keluarga, dan sahabat dekat. Bayangkan, jika esok hari diri kita berada di malam pertama di dalam dunia yang kelam gelap gulita, lilin-lilin yang menerangi adalah amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Sekujur tubuh tidak dapat bergerak bebas karena himpitan tanah yang dimana bantalnya pun terbuat dari tanah. Dan ketika kita membuka mata, diri kita merasakan kepengapan. Sekujur tubuh tidak dapat digerakkan. Keinginan berteriak namun tidak dapat tersampaikan. Dan inilah malam pertama di alam kubur. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kita semua diselamatkan dari siksa dan fitnah kubur. Amin ya rabbal alamin. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadits menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Padahal kematiannya membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Inilah yang membuat arsy berguncang, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, kemudian dibebaskan. Disyahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Hadis riwayat Ahmad disyahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Syahihul Jami'.